Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi ini atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, serta memberikan hari yang baru bagi kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, Korintus di bawah kepemimpinan Gubernur Galio tahun 55 Masehi berkembang sangat pesat dalam hal perdagangan, kebudayaan, dan pendidikan. Jemaat di Korintus ikut menikmati kemajuan itu. Karena itu, Paulus menyebut mereka sebagai jemaat yang tidak kekurangan dalam satu karunia pun. Jemaat di Korintus sangat beruntung, namun tanpa disadari, mereka telah menjadi congkak dan puas diri sehingga keadaan jemaat menjadi kacau. Dalam jemaat terjadi berbagai penyimpangan moral, seperti perilaku seks yang menyimpang, praktik penyembahan berhala, ketamakan, dan perselisihan. Termasuk munculnya guru-guru agama yang membuat perbedaan golongan dan merusak iman jemaat. Kondisi serupa bisa dan mungkin sedang terjadi dalam jemaat masa kini. Tak hanya dalam jemaat, tetapi juga dalam keluarga. Hal yang tak bisa ditepis bahwa banyak jemaat dan keluarga Kristen pecah karena penyebab yang serupa. Bangga dengan karunia masing-masing. Keliru dalam memandang dan mengelola pemberian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Paulus ikut terseret dalam permasalahan di Korintus karena ada satu komunitas yang menamakan diri kelompok Paulus atau pengikut Paulus. Namun Paulus tidak terpesona dengan komunitas yang mendukungnya. Paulus hadir untuk memenangkan semua orang di Korintus. Sapaannya hadir bukan untuk kelompok pendukungnya, tetapi semua kelompok yang ada dalam Korintus. Ketika terjadi masalah di sebuah jemaat, biasanya anggota jemaat maupun sesama Kristen akan lebih mudah mengeluh atau mengkritik. Sedikit sekali orang yang mau ikut serta, sumbang saran, dan terlibat dalam upaya perbaikan. Paulus menanggapi permasalahan yang muncul di dalam jemaat Korintus dengan menyatakan bahwa jemaat Korintus adalah orang-orang kudus. Paulus mengucap syukur karena ia tahu bahwa Allah telah melimpahi mereka dengan berbagai anugerah yang telah membuat mereka menjadi kaya dalam berbagai perkataan dan pengetahuan. Ini terlihat dari karunia-karunia rohani yang telah mereka terima di dalam Kristus. Karunia-karunia tersebut merupakan pendahuluan dari kegenapan yang akan mereka alami saat kedatangan Kristus yang kedua kali kelak. Rasul Paulus mengingatkan, anugerah di dalam Yesus Kristus membuat gereja tak kekurangan. Itulah sebabnya dia berkata, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jika setiap orang dapat memberikan atau mempersembahkan apa yang ada padanya, menutupi kekurangan orang lain dalam ukuran materi, dan juga yang bersifat imaterial seperti ide, gagasan, perbuatan, sikap, tindakan, dan keahlian, komunitas orang percaya tak kekurangan. Namun jika semua hidup dalam keegoisan, memuji diri sendiri, dan tak mau mempersembahkan kasih karunia yang ada padanya kepada orang lain, semuanya bisa menjadi serba kekurangan. Disinilah pengelolaan persekutuan itu harus baik,
karena bisa saja dalam berkelimpahan orang bisa kekurangan. Orang percaya yang hidup di dalam anugerah Yesus Kristus tak akan kekurangan. Meskipun ada masalah dihadapi jemaat Korintus, Paulus menyatakan keyakinannya bahwa Allah akan meneguhkan mereka sehingga mereka tak bercacat pada hari Tuhan kelak. Penekanan ada pada nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil, menguduskan, serta menganugerahi jemaat Korintus dengan berbagai karunia, memperlihatkan keyakinan Paulus untuk melihat permasalahan yang dihadapi jemaat Korintus dari sudut pandang Kristus. Titik awal Paulus memandang masalah yang dihadapi jemaat Korintus adalah ucapan syukur kepada Allah. Surat Paulus menolong kita saat berhadapan dengan masalah-masalah di dalam jemaat. Ingat, jangan letakkan fokus perhatian kita pada masalah yang menghadang kehidupan dan kemajuan jemaat, melainkan pada Kristus yang berkuasa memanggil dan menguduskan, serta menganugerahi jemaat dengan berbagai karunia bagi kemuliaan namanya. Amin. Marilah kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan, atas sapaan-Mu melalui firman-Mu kepada kami pada saat ini, di mana kami mendapatkan bahwa Engkau meneguhkan sampai kepada kesudahannya, sehingga pada hari Tuhan kami kedapatan tidak bercacat, karena kami mensyukuri anugerah Tuhan yang diberikan kepada kami. Ya Bapa, ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur atas karunia Tuhan yang kami terima, dan biarlah kami menjadi saluran berkat di dalam persekutuan kami, sehingga kami berkecukupan dalam segala hal ketika kami boleh saling mendukung, memberi perhatian seorang dengan yang lain. Ajarlah kami dalam segala aktivitas kami satu hari ini, sehingga kami tetap merasakan kasih-Mu hadir dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.